Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri, teman-teman dan para hadirin semua. Izinkan saya, Kartika Chandroning Tias, bercerita tentang tokoh penyebaran Islam, yaitu Wali Songo. Kalian tentu mengenal Wali Songo kan? Salah satunya adalah Sunan Muria. Yups, benar. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, sekaligus menjadi pendakwah termuda di antara para Wali Songo lainnya. Baiklah, kita mulai saja ya ceritanya. Mundur ya. Sunan Muria mempunyai nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria lebih memusatkan dakwahnya ke daerah yang terpencil dan jauh dari pusat kota. Beliau tinggal di desa Congo, yaitu salah satu desa yang berada di puncak Gunung Muria. Sunan Muria mempunyai banyak karomah. Salah satunya adalah karomah pelana kuda. Pada suatu hari, masyarakat sekitar Gunung Muria mengeluh tidak ada air bersih. Di daerah itu terjadi kemarau yang sangat panjang hingga menimbulkan kekeringan. Datanglah seorang tokoh masyarakat bernama Ki Demang Prayogo kepadanya. Sunan Muria, saya mewakili masyarakat meminta sumbang saran tentang terjadinya paceklik panjang ini. Bagaimana kiranya agar hujan bisa turun kembali dan tanaman yang kita tanam bisa tumbuh dan menghasilkan panen yang sempurna? Memang benar Ki, kekeringan yang melanda daerah kita sudah sangat lama. Jangankan untuk wudhu dan mandi, untuk sekedar air minum pun sudah sulit. Betul Kanjeng Sunan, bahkan di desa ujung timur sudah banyak warga yang terkena penyakit gatal-gatal. Mereka tidak pernah mandi karena tidak ada air bersih. Kira-kira masih adakah mata air yang masih mengalir untuk saat ini, Ki? Sepertinya mata air di Sendang Rejoso masih mengalir, walau hanya sedikit. Baiklah Ki, besok adalah hari Jumat, hari yang bagus untuk bermunajat. Coba kumpulkan semua warga di Sendang Rejoso. Kita meminta kepada Yang Kuasa dengan sepenuh hati. Siapkan gentong yang besar untuk menampung air sedang yang semakin surut airnya itu. Selain itu, perintahkan kepada warga untuk memasak makanan yang enak untuk kita makan bersama. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, segera akan saya laksanakan perintah ini. Seketika itu, Ki Demang Prayogo langsung memerintahkan para warga untuk melaksanakan perintah Sunan Muria. Jumat pagi, mereka sudah berkumpul di area Sendang Rejoso dan membawa bekal makanan yang sudah dimasak sejak pagi buta. Sunan Muria datang dengan berkuda. Tiba-tiba, beliau melepas pelana kudanya dan membawanya ke dekat gentong yang sudah berisi air sendang ala kadarnya. Lalu beliau mencuci pelana kudanya dan sisa air tersebut dibersihkan kepada warga sembari berdoa. Lalu mengajak para warga untuk menunaikan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Setelah itu mereka makan bersama. Sore harinya, tiba-tiba langit mendung dan hujan pun mulai turun perlahan-lahan. Para warga bahagia,
Sumur-sumur dan mata air pun mulai mengalirkan airnya. Nah, sejak saat itu, ketika terjadi kemarau panjang, para warga mematikan tuana kuda Sunan Muria dan menunaikan sholat istisqa. Ritual ini dinamakan dengan Guyang Senjata. Ritual ini dilakukan di komplek Masjid Muria sampai di Sendang Rejoso. Acara ini diakhiri dengan makan bersama berupa opor ayam, gulai kambing, serta minuman khas yaitu dawet kudus. Butiran dawet tersebut melambangkan turunnya air hujan. Dari cerita tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa setiap cobaan dan bencana itu datangnya dari Allah, dan hendaknya kita meminta pertolongan juga dari Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Buah mangga, buah semangka ditanam paman bersama bibi. Cukup sekian cerita Sunan Muria. Semoga dapat meneladani. Buah durian, buah berduri. Baunya enak saat dihidangkan. Saya Tias izin undur diri. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.